Petualangan menelusuri jejak rupiah dari barter hingga digital. Rasanya hidup di masa lalu, saat kita harus menukar seekor ayam hanya untuk mendapatkan sekarung beras. Bimo, seorang siswa SMP yang penuh rasa ingin tahu, sedang berjalan-jalan di pasar bersama kakaknya, Maya. Sambil melihat keramaian, Bimo bertanya-tanya bagaimana semua benda di sekitarnya bisa memiliki harga dan cara bayar yang berbeda-beda. Maya tersenyum dan berjanji akan mengajak Bimo berpetualang menelusuri sejarah uang. Maya menjelaskan bahwa ribuan tahun lalu, manusia menggunakan sistem barter. Bayangkan jika kamu ingin pensil tapi hanya ilustrasi di buku sejarah yang dibawa Maya, menunjukkan dua orang di masa purba yang saling memegang barang dagangan. Sistem ini sulit karena tidak selalu orang yang memiliki pensil membutuhkan jeruk. Itulah mengapa manusia mulai mencari benda yang disukai semua orang untuk dijadikan alat tukar. Lalu hadirlah uang barang, seperti kerang atau garam, lanjut Maya. Namun, benda-benda itu sulit dibawa dan mudah rusak. Akhirnya, logam mulia seperti emas dan perak ditempa menjadi koin. Bimo menemukan sebuah koin kuno di museum kecil pasar. Dia merasakan betapa berat dan berharganya koin itu. Inilah awal mula uang memiliki nilai tetap yang diakui oleh banyak orang di suatu wilayah. Seiring waktu, membawa banyak koin logam menjadi sangat berat. Itulah sebabnya uang kertas diciptakan. Maya menjelaskan sambil menunjukkan selembar uang kertas rupiah yang baru. Uang kertas ini sebenarnya adalah bukti kepemilikan nilai yang dijamin oleh pemerintah. Bimo meraba tekstur kasar pada uang tersebut, menyadari adanya pengaman khusus agar tidak mudah dipalsukan oleh orang-orang jahat. Memasuki era modern, cara kita membayar berubah lagi. Maya mengajak Bimo ke sebuah mesin ATM. Ini adalah gerbang menuju sistem pembayaran non-tunai, ujar Maya. Dengan sebuah kartu plastik kecil, Bimo melihat bagaimana uang bisa berpindah tanpa perlu disentuh secara fisik. Uang kini bukan lagi sekadar kertas, melainkan data digital yang tersimpan dengan aman di dalam sistem perbankan yang canggih. Sekarang, kita bahkan tidak butuh kartu, seru Maya bersemangat. Di sebuah kedai minuman, Maya hanya mengeluarkan ponselnya dan memindai sebuah kode unik berbentuk kotak-kotak hitam putih yang disebut QRIS. Hanya dalam hitungan detik transaksi selesai. Bimo takjub melihat betapa cepat dan praktisnya uang digital bekerja. Ini adalah evolusi terbaru dalam sistem pembayaran yang membuat hidup lebih efisien. Bimo bertanya, siapa yang mengatur semua uang ini, Kak? Maya menunjuk ke sebuah gedung besar di seberang jalan. Itu adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menyimpan uang masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk membantu usaha. Bank menjaga agar aliran uang di masyarakat tetap berjalan lancar dan aman, bertindak sebagai jantung dari sistem ekonomi kita. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank. Maya mengajak Bimo membaca poster di papan pengumuman. Di sana ada informasi tentang perusahaan asuransi yang melindungi kita dari resiko, serta perusahaan pembiayaan yang membantu orang membeli barang dengan cara mencicil. Bimo baru menyadari bahwa dunia keuangan sangatlah luas, tidak hanya sekadar tempat menabung, tapi juga tempat untuk mengelola masa depan. Dan yang paling penting adalah Bank Indonesia, kata Maya serius. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia adalah bos dari semua bank. Mereka bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur kelancaran sistem pembayaran di seluruh negeri. Tanpa pengawasan dari bank sentral, nilai uang kita bisa tidak menentu, dan transaksi digital mungkin tidak akan seaman sekarang. Bank Indonesia memastikan semua sistem berjalan dengan jujur. Namun, kita harus tetap waspada, Maya mengingatkan. Saat melakukan transaksi digital, keamanan adalah yang utama. Maya menunjukkan cara membuat kata sandi yang kuat dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor PIN. Dia memperingatkan Bimo agar tidak pernah memberikan kode rahasia kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mengaku dari bank sekalipun. Keamanan digital dimulai dari ketelitian diri kita sendiri. Bimo melihat sebuah pesan singkat masuk di ponselnya yang berisi tautan mencurigakan yang menjanjikan hadiah besar. Hati-hati, itu namanya phishing, seru Maya. Dia menjelaskan bahwa penjahat digital sering menggunakan tipuan untuk mencuri data pribadi kita. Bimo segera menghapus pesan tersebut. Dia belajar bahwa dalam dunia digital yang serba cepat,
Kecerdasan dalam menyaring informasi sangat diperlukan agar tidak menjadi korban penipuan. Petualangan hari itu berakhir dengan segelas es coklat yang dibayar menggunakan dompet digital. Bimo merasa lebih siap menghadapi masa depan. Dari barter yang melelahkan hingga sistem digital yang kilat, uang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Dengan memahami lembaga keuangan dan menjaga keamanan bertransaksi, Bimo kini tahu cara menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas secara finansial.